Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita dalam keadaan sukacita dan penuh berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-9 ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin sering mendengar pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Pepatah ini mungkin ada benarnya, karena bagaimana mungkin seseorang dapat mengasihi atau menyayangi seseorang tanpa terlebih dahulu mengenalnya dengan baik. Hanya orang yang saling mengenallah yang dapat juga untuk saling percaya. Tidak mungkin ada orang yang langsung percaya terhadap seseorang tanpa terlebih dahulu mengenalnya. Demikianlah juga hubungan kita dengan Tuhan. Hal yang sama berlaku juga tentang hubungan antara kita dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita dapat mengasihi Tuhan, dapat mempercayai Tuhan, dapat mengandalkan Tuhan, meletakkan segala beban kita kepada Tuhan, dapat percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tanpa terlebih dahulu kita sungguh-sungguh mengenal Allah. Inilah kesaksian pemazmur yang menjadi renungan pada hari ini. Pemazmur mempercayai Tuhan. Dia mengenal Tuhan dengan sangat baik. Dia mengenal Tuhan dengan begitu dalamnya, sehingga ia percaya kepada Tuhan. Ketika seseorang mengenal Tuhan, maka ia akan mempercayai Tuhan. Dan Tuhan akan menyertainya. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur Daud di dalam renungan pada hari ini. Ungkapan-ungkapan Mazmur Daud ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa ia telah mengalami pengenalan akan Tuhan yang dalam. Semakin orang mengenal Allah, semakin mudah orang mempercayakan diri kepadanya. Inilah yang juga akan kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah kita merenung sejenak lalu kita berpikir sejauh manakah sesungguhnya pengenalan kita akan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengenal Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh telah mendalami apa yang dirindukan oleh Tuhan dalam hidup kita sebagai bukti kita mengenalnya? Apakah kita sungguh-sungguh telah mempercayakan hidup kita kepadanya? Renungan ini hendak mengajak kita untuk kembali mengkoreksi diri kita. Jangan-jangan kata mengenal dan percaya hanya sebuah lip service, hanya sebuah ungkapan di bibir saja. Tapi sesungguhnya ketika hidup mulai sulit, pergumulan silih berganti datang, kita mulai menghilangkan pengenalan kita akan Tuhan. Kita mulai mengaburkan pengenalan kita akan Tuhan. Firman hari ini hendak mengajak kepada kita bahwa orang-orang yang mengenal Tuhan tidak perlu merasa khawatir dan cemas di dalam kehidupannya. Daud ini membuktikan hidupnya di dalam Tuhan. Dia memiliki iman yang begitu kuat, iman yang begitu hebat. Bahkan sejak kecil, ketika dia hidup besar sebagai seorang gembala sampai sebagai seorang raja Israel, dia selalu menunjukkan imannya kepada Tuhan melalui kepercayaannya.
Daud mengatakan kepada kita melalui renungan hari ini, hanya orang yang mengenal Tuhan percaya kepadanya, dan ketika kita percaya ada jaminan yang diberikan kepada kita, yaitu Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini marilah kita kembali rindu untuk semakin mengenal Tuhan. Bagaimanakah cara kita mengenal Dia? Kita harus saling berkomunikasi dengan Tuhan. Kita harus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Tidak mungkin seseorang yang saling mengenal tidak pernah berjumpa, tidak pernah berkomunikasi. Semakin akrab komunikasi seorang dengan yang lain, itulah menunjukkan kedekatan mereka. Seperti itulah kiranya pengenalan kita akan Tuhan. Bangunlah komunikasi dengan Tuhan melalui doa kita, melalui firman yang kita baca dan renungkan setiap hari. Itu menjadi jalan kita supaya kita semakin mengenal Tuhan. Kalau sekarang kita belum intim berkomunikasi dengan Tuhan, tidak pernah berdoa kepada Tuhan, bahkan berdoa hanya temporer ketika hidup kita sulit atau ketika kita menginginkan sesuatu, maka renungan ini mengajak kita untuk bertobat dan berubah. Kenalah Tuhan lebih dalam supaya kita semakin mempercayai Dia dan menyerahkan hidup kita kepadanya. Tuhan kiranya menyertai kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, Bapa yang senantiasa menyertai dan memelihara hidup kami, sudah selayaknya kami datang mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Ajari kami untuk semakin mengenal Engkau, semakin rindu mencari wajah-Mu, semakin rindu berkomunikasi dengan Engkau melalui firman dan doa-doa kami. Ampuni kami Tuhan jika kami lalai, abai untuk mengenal Engkau lebih dalam. Ajari kami melalui Roh Kudus-Mu. Ketika kami semakin mengenal Engkau, maka kami akan semakin mempercayakan hidup kami padamu. Dan dengan kepercayaan yang kami sampaikan, yang kami miliki kepadamu, maka kekhawatiran dan kecemasan kami perlahan akan menghilang. Tuhan Allah, hari ini segala sesuatu yang hendak kami lakukan, kami berserah padamu. Bahkan dalam doa ini, hamba-Mu mendoakan seluruh jemaat-Mu yang sedang dalam berduka. Tuhan, berilah mereka penghiburan. Yang sedang sulit dalam keadaan ekonomi, menjerit, mencari makanan setiap hari untuk keluarga mereka, berkatilah ya Tuhan, cukupkan kebutuhan mereka. Jemaat-Mu yang sedang sakit, terbaring lemah, mulai putus asa karena sakitnya, berikan mereka kesembuhan dan iman yang teguh di dalam Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan kiranya Tuhan memberkati.